Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua selaku umat Tuhan dalam perayaan Jumat Agung tanggal 10 April tahun 2020 yang saat ini kita peringati di rumah kita masing-masing. Mari saudara-saudara, kita tenangkan hati dan pikiran kita dan kita masuk dalam kebaktian Jumat Agung saat ini. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Dari nyanyian Mazmur nomor 84, kita bernyanyi pada ayatnya yang keempat. Saudara-saudara, kita habiskan kebaktian kita saat ini. Pertolongan kita dalam kebaktian Jumat Agung ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dipersilakan saudara-saudara kembali duduk. Mari kita mengucap syukur. Kita boleh merayakan Jumat Agung pada saat ini, sekalipun kita berada di rumah tangga kita masing-masing. Tapi kita senantiasa bersyukur bahwa Tuhan Allah telah mengorbankan putra tunggalnya mati di tiang kayu salib untuk menyelamatkan kehidupan kita manusia. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 368 pada ayatnya yang pertama dan kedua. Kisah
Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu. Sekalipun saat ini ya Allah, kami sebagai anak-anak melewati perayaan Jumat yang agung di rumah kami masing-masing. Namun kami senantiasa bersuka cita karena kasih setia Tuhan senantiasa nyata di dalam hidup kami masing-masing. Saat ini ya Allah, dalam memperingati kematian anakmu Yesus Kristus, kami akan membaca dan belajar kebenaran firman. Kami mohon pertolongan daripadamu ya Allah. Mampukanlah kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami membaca dan kami belajar firman ini, kami dapat mengerti dan kami diberikan kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu yang telah mempersiapkan firman ini ya Allah, biarlah urapan kuasa-Mu nyata bagi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu mampu memperkatakan kehendak-Mu melalui firman saat ini, sehingga sama-sama kami diberkati untuk menjadi berkat di dalam dunia ini. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami telah siap mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus, korban yang agung, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam perayaan Jumat Agung di tahun ini, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari dalam surat Ibrani. Surat Ibrani pada pasalnya yang ke-10, pada ayatnya yang ke-16 hingga pada ayatnya yang ke-25. Mari kita memperhatikan Alkitab kita secara bersama-sama dan saya akan membacakan firman Tuhan ini. Ibrani pasal 10 pada ayatnya yang ke-16 hingga pada ayatnya yang ke-25, firman Tuhan berbunyi. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila kamu semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar, kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang melakukan kehendak firman Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mengaminkan firman Tuhan tadi dengan bernyanyi bersama dari nyanyian
Kidung Jemaat nomor 178 pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam perayaan Jumat Agung saat ini, kita rayakan di rumah kita masing-masing. Dan pembacaan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-10 pada ayatnya yang ke-16 hingga pada ayatnya yang ke-25. Dengan tema yang akan kita renungkan bersama, jalan salib, jalan yang baru dalam menemukan Allah. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada seorang bapak yang bernama Sutopo Purwonugroho. Dia menjadi sosok yang ditangisi oleh masyarakat Indonesia ketika dia meninggal dunia pada tanggal 16 Juli tahun 2019 karena sakit kanker pada stadium 4 yang telah divonis pada tanggal 17 Januari 2008 yang silam. Nah, saudara-saudara, ia sangat dikenal oleh masyarakat karena di dalam sakit yang luar biasa ada sikap pengorbanan yang ditunjukkannya dalam tugas dan tanggung jawabnya. Baginya, informasi berita bencana terbaru untuk masyarakat, khususnya keluarga korban, itu lebih penting dari rasa sakit yang dirasakannya. Dedikasi almarhum ini menunjukkan bagaimana ia seorang abdi rakyat yang setia, tanpa memikirkan diri yang dalam keadaan yang sakit. Nah, saudara-saudara, di dalam konteks iman Kristen, kita pun menemukan sosok seorang hamba yang setia. Dia adalah Yesus, utusan Tuhan yang ditentukannya sejak mula untuk memperdamaikan dirinya dengan manusia
yang berdosa. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hal ini diawali dengan nubuat Nabi Yesaya jauh sebelum kehadiran Yesus. Ketika di dalam pembuangan di Babel, Nabi Yesaya mendapatkan penglihatan bahwa akan ada utusan Tuhan bagi umatnya yang akan melepaskan bangsa itu dari belenggu penjajahan. Yesaya melihat bahwa hamba Tuhan itu akan berhasil, sehingga dia ditinggikan, dia disanjung, dia dimuliakan. Namun hamba Tuhan ini juga dia harus menghadapi penderitaan oleh karena dosa perbuatan yang tidak pernah dilakukan. Namun saudara-saudara, kematian Tuhan Yesus harus dihadapi. Dia tidak membuka mulutnya. Dia terhitung di antara para pemberontak, tapi mereka didoakan. Penglihatan Yesaya ini kemudian nyata di dalam diri Yesus. Nah, saudara-saudara, kita mengimani bahwa Yesus merupakan hamba Tuhan yang memungkinkan kita manusia berdosa untuk beroleh anugerah keselamatan sebelum mencapai keberhasilan. Dia harus menderita sekalipun dia seorang raja. Injil Yohanes mencatat Yesus ditangkap tanpa ada melakukan kesalahan sedikit pun. Dan lebih menyakitkan lagi, muridnya yang menyatakan kesetiaan lebih dari apapun malah menyangkal diri. Dia diadili layaknya penjahat. Kemudian kemuliaan surgawi tidak tampak ketika status rajanya dipermainkan. Lalu hidup matinya ditentukan oleh teriakan banyak orang, "Salibkan dia, salibkan dia." Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus terhukum di antara para pemberontak yang tersalib di kiri dan kanannya. Jubahnya ditanggalkan paksa dan dibagikan dengan cara membuang undi. Itu semua sudah dinyatakan oleh kitab suci. Nah, saudara-saudara, bila kita membaca Mazmur pasal 22, kita menemukan di sana Daud merasa dilucuti lawannya dan ditinggalkan Tuhan. Perasaan yang sama dialami Yesus saat dia tergantung disalib. Di dalam kemanusiaannya yang utuh, dia diliputi rasa sakit yang tidak bisa dia sembunyikan. Yesus menangisi rasa sakit bersama ibunya, di mana tenggorokannya yang haus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semuanya dilakukan oleh Yesus agar hukum Allah ada di dalam hati manusia yang berdosa, sehingga Allah tidak akan lagi mengingat dosa mereka. Penebusan yang dilakukan Yesus melalui jalan kematian di kayu salib memungkinkan kita dapat berjumpa dengan Allah di tempatnya yang kudus. Yesus menjadi jalan baru bagi kita untuk menuju Allah. Di dalam tradisi peribadahan kekristenan, Yesus adalah imam besar atas umatnya. Kita dipersekutukannya di dalam kematiannya melalui sakramen perjamuan kudus. Sebagai tanda kita merasakan karya penebusannya dalam tubuh dan darahnya. Oleh sebab itu firman Tuhan dalam surat Ibrani menyatakan kepada kita bahwa di masa kini kita tidak memerlukan lagi korban persembahan demi pengampunan dosa, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang bangsa Israel. Namun Yesus sendiri telah menjadi korban penebusan bagi dosa saudara dan isi dunia ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini karena situasi penyebaran virus corona,
membuat kita berdiam diri di rumah saja, dan semua jenis kebaktian dilaksanakan di rumah untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Secara khusus dalam merayakan Jumat Agung di tahun 2020 ini, saudara-saudara, kita tidak melaksanakan pelayanan perjamuan kudus di dalam rumah Tuhan. Namun hal itu tidak mengurangi kehadiran Kristus yang sudah bangkit dalam persekutuan keluarga-keluarga sebagai umat kebangkitan dan umat yang berpengharapan. Saudara-saudara, tema Paskah di tahun ini yaitu kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Hal ini perlu kita renungkan dari firman Tuhan di Jumat Agung ini. Adalah kita harus melihat rencana Tuhan di dalam kehidupan umatnya sebagai rancangan keselamatan, bukan rancangan kecelakaan. Kematian Yesus merefleksikan kesetiaannya sebagai sosok hamba yang setia. Karenanya ada jalan yang baru menuju Allah. Saudara-saudara, di dalam iman kepada Allah yang membangkitkan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus, kita menjadi umat kebangkitan. Kita diundang untuk terus mempersaksikan kehidupan yang kita temukan di dalam Kristus yang bangkit melalui kehidupan kita secara pribadi maupun bersama-sama sebagai satu tubuh. Undangan tersebut harus kita sambut dengan terus memperjuangkan, terus merawat dan memberikan kehidupan. Saudara-saudara, komitmen untuk merawat dan memberikan kehidupan ini mengakar kuat pada identitas kita, bukan hanya sebagai umat kebangkitan, namun juga umat yang berpengharapan. Mari saudara-saudara yang diberkati Tuhan, iman yang sesungguhnya bukan digunakan untuk kenikmatan hidup kita di dunia saja, tetapi lebih ke nilai kehidupan kekal kita nantinya. Lebih ke hubungan kita dengan Kristus Yesus yang sesungguhnya. Jalan salib adalah jalan yang baru dalam menemukan Allah. Jadi marilah kita mengejar Kristus dan penggunaan iman yang sesungguhnya dengan lebih memperhatikan nilai kekal daripada hanya dunia yang sementara. Karena tujuan kita bukanlah hidup di dunia ini, tetapi kehidupan kekal bersama Kristus selamanya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap saudara-saudara. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan memberkati. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa syukur. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena kami telah belajar kebenaran firman. Ya Allah, mampukanlah kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang telah kami renungkan bersama, kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, saya mengundang saudara-saudara bangkit berdiri. Marilah di hadapan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita mengaku pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 54. Kita bernyanyi pada ayatnya yang pertama dan kedua, sementara kita menjalankan persembahan syukur kita. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita satu di dalam doa syukur atas persembahan kita dan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang begitu setia menuntun dan memberkati kehidupan kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah menuntun dan memberkati kami, sehingga di dalam perayaan Jumat yang agung, di mana kami merayakan kematian anakmu Yesus Kristus, yang telah hadir di tengah-tengah dunia, lahir di dalam kesederhanaan, mati di dalam penderitaan, namun bangkit untuk menyelamatkan hidup kami. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah, karena di tengah-tengah kebaktian ini, dengan sukacita kami boleh mengulurkan tangan kami memberikan persembahan syukur. Bapa memberkati persembahan ini, sehingga itu dapat dipergunakan untuk perluasan pelayanan Tuhan di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Dan Bapa memberkati seluruh kehidupan kami umat-Mu yang telah memberi. Karena ketika kami memberi dengan sukacita, kami imani semua pemberian kami tidak akan sia-sia. Tapi ya Allah, Engkau adalah sumber berkat yang akan senantiasa buka tingkap berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Allah, Bapa kami di dalam kerajaan sorga, saat ini di tengah-tengah perayaan Jumat Agung yang boleh kami rayakan di rumah tangga kami masing-masing, kami imani bahwa sekalipun dalam perayaan di tahun ini kami tidak bisa duduk di dalam rumah-Mu yang kudus, menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah anak-Mu Yesus Kristus. Tapi kami imani bahwa oleh bilur-bilur darah anak-Mu Yesus Kristus senantiasa menguatkan iman kami, memampukan kami untuk menghadapi situasi yang saat ini diperhadapkan di dalam kehidupan kami, membuat kami harus merayakan Jumat yang agung di rumah kami masing-masing.
Bahkan sekalipun kami tidak mengambil bagian dalam perjamuan kudus, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada senantiasa bersama dengan kami, menguatkan iman kami, sehingga kami sanggup menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, sambil percaya bahwa Tuhan akan melalukan semua masalah yang sementara ini kami hadapi, pergumulan yang sementara ini kami hadapi di tengah-tengah bangsa dan negara kami, di mana penyebaran virus corona yang sudah membuat begitu banyak anak-anak Tuhan yang terpanggil pulang ke hadirat-Mu ya Allah. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang sementara ini dirawat di rumah-rumah sakit. Biarlah ya Allah, lawat mereka satu persatu. Engkau sembuhkan setiap pasien. Engkau pulihkan mereka ya Allah. Sehingga dengan suatu keyakinan kami bersama, angka kematian akan semakin berkurang, angka kesembuhan akan semakin bertambah, sehingga bangsa ini dapat dipulihkan. Kalau ada dosa dan pelanggaran yang kami buat ya Allah, ampuni kami. Dan biarlah dalam perayaan Jumat yang agung ini, kami masing-masing mengintrospeksi diri kami untuk senantiasa hidup semakin intim dengan Tuhan, untuk senantiasa setia melakukan firman-Firman-Mu ya Allah, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Ya Allah, hamba-Mu berdoa menyerahkan setiap umat-Mu yang saat ini merayakan Jumat Agung di rumah tangga mereka masing-masing. Mereka yang merayakan di tengah-tengah penderitaan sakit penyakit. Mereka yang merayakan Jumat Agung ini di tengah-tengah pergumulan dan persoalan hidup dalam rumah tangga. Mereka yang saat ini merayakan Jumat Agung diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan hidup. Ya Allah, lawat mereka satu persatu. Engkau angkat dari setiap pergumulan dan masalah hidup yang mereka hadapi. Engkau angkat dari sakit penyakit dan penderitaan yang mereka alami, sehingga mereka boleh senantiasa meyakini dan terus mengimani bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, mereka senantiasa dikuatkan dalam menghadapi hari-hari hidup di dalam dunia ini. Demikian juga ya Allah, kami berdoa menyerahkan seluruh pemimpin gereja Kristen Sulawesi Barat. Tuhan memberkati mereka ya Allah, sehingga sebagai pimpinan sinode bersama dengan semua perangkat pelayan, mereka boleh setia menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan, sekalipun kebaktian yang dipusatkan di rumah masing-masing. Tapi kami percaya semuanya boleh berlangsung di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Demikian juga ya Allah, Engkau memberkati pimpinan gereja kami, mulai dari tingkat pusat PGI, gereja-gereja, berbagai denominasi gereja. Ya Tuhan, satukan hati kami, sehingga di dalam kebersamaan kami boleh bergandengan tangan untuk melihat situasi yang terjadi. Satu hati mengangkat doa-doa kami kepada-Mu ya Allah. Pulihkan bangsa kami, pulihkan dunia ini ya Allah, sehingga penyebaran virus corona boleh semakin berkurang dan kami bangsa Indonesia kembali dipulihkan. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, jaga, lindung dan berkati seluruh kehidupan kami, sehingga di dalam menjalani kehidupan kami dalam dunia ini, kami senantiasa bersuka cita karena ada tangan Tuhan yang terus menuntun dan memberkati kehidupan kami. Saat ini ya Allah, kami berdoa menyerahkan pimpinan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Kami berdoa menyerahkan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Kami berdoa menyerahkan pimpinan yang ada di kabupaten, baik itu bupati maupun wakil bupati. Ya Tuhan, jaga, lindung dan berkati mereka. Hikmat-Mu memenuhi kehidupan mereka, sehingga mereka sebagai pemimpin daerah ini, mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik untuk melihat akan daerah kami ini. Sehingga secara khusus kami berdoa, mereka boleh bergandengan tangan dengan aparat keamanan TNI dan Polri. Mereka bergandengan tangan dengan tim kesehatan, para medis, dokter dan perawat, sehingga virus corona ini tidak akan sampai masuk penyebarannya di kota Mamuju. Tetapi Bapa, Engkau putuskan sehingga di kota Mamuju, bahkan di Provinsi Sulawesi Barat, akan senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan.
Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, di tengah-tengah kebaktian perayaan Jumat Agung ini, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan umat. Kuatkan iman mereka, sehingga di tengah-tengah pergumulan yang saat ini mereka hadapi, senantiasa ada sukacita dan pengharapan berjalan bersama dengan Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, dalam perayaan Jumat Agung ini, dengan sukacita kami sudah boleh mengulurkan tangan kami, memberikan persembahan syukur. Bapa memberkati setiap persembahan ini. Bapa memberkati setiap hamba-hambamu yang akan mengelola persembahan ini, sehingga mereka dapat mengelola dengan takut akan Tuhan, sehingga dapat menjadi berkat perluasan pelayanan Tuhan di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, bagi setiap umat-Mu yang telah memberikan persembahan syukur mereka, kiranya itu tidak membuat mereka berkekurangan, tapi senantiasa berkat Tuhan dicurahkan di dalam rumah tangga mereka, sehingga ada puji dan syukur mereka persembahkan hanya kepada. Inilah kehidupan kami ya Allah. Inilah ucapan syukur dan permohonan yang telah kami persembahkan kepada-Mu. Sendengkanlah telinga kasih setia-Mu. Dengarkanlah seruan dan permohonan kami ini yang kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Dan bersama-sama kami mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan, sehingga kita sudah boleh melewati kebaktian perayaan Jumat Agung ini. Untuk menerima berkat Tuhan, saya mengundang jemaat bangkit berdiri, dan bersama-sama kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 372 pada ayatnya yang pertama hingga pada ayatnya yang ketiga. Tuhan itu
lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan. Sekalipun saudara-saudara diperhadapkan dengan begitu banyak kesulitan dan berbagai macam pencobaan hidup, percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, senantiasa ada sukacita berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk itu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian kita sudah boleh selesai. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Amin.